Jadi ibumu siapa dong? Ibumu siapa? Ayo, jawab sendiri. Ibumu siapa? Puan untuk turun. Go, akeh sing meneng timbang sing teriak. Satu suara. Ibumu siapa? Puan untuk turun. Ya. Puan untuk turun. Ya. Kenapa? Karena tidak menjalankan instruksi partai. Juga belum turun. Aduh. Ada apa gerangan? Yuklah kita cerdas. Sahkan RUU perampasan aset. Jika aturan lain bisa dirubah semalam, kenapa RUU perampasan aset terlalu lama? Susah kawan. Susah orang bakatan disahin. Soalnya apa? Soalnya yang korupsi kan DPR kebanyakan mah. Yang sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Bapak menyambung hal itu, Pak Jokowi kan kita ini dipercepat tadi, apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Kalau tanyakan itu. Demo di mana-mana menginginkan Puan untuk turun. Udah demo kayak begini, masih juga belum turun. Aduh. Ada apa gerangan? Yuklah kita cerdas. Jangan merasa kalian itu benar terus gitu loh. Sekarang pikirkan rakyat. Sekarang waktunya rakyat bersuara. Yuk. Seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi di sana belum tidak lanjutinya saat itu. Dihantam kritik pedas netizen tanpa ampun, Puan Maharani akhirnya angkat tangan. Cukup sudah, katanya. Hujatan online gak berhenti. Keputusan mundur jadi langkah dramatis yang bikin publik heboh. Daripada saya dihujat terus, lebih baik cari aman saja. Demo di mana-mana menginginkan Puan untuk turun. Udah demo kayak begini, masih juga belum turun. Aduh. Ada apa gerangan? Yuklah kita cerdas. Jangan merasa kalian itu benar terus gitu loh. Sekarang pikirkan rakyat. Sekarang waktunya rakyat bersuara. Yuk. Coba sampai saya nggak bisa datang ke kantor loh. Gara-gara ini. Pak Jokowi itu pertama kali sebelum berakhir periode pertama tuh 2018 sudah ngajukan ke DPR. Gitu. Tapi tertunda kan. Sudah hampir selesai juga tertunda. Hanya dulu tersisa satu materi di mana disimpan barang rampasan itu. Nah, kita ajukan lagi tahun 2019 akhir, masuk prolegnas 2020, ternyata sampai 2023 sudah selesai lah di tingkat pembahasan tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna atau disempurnakan dikit. Gitu enggak selesai sampai Pak Jokowi kirim surat. Berarti tinggal sekali rapat di paripurna saja, iya, di kotak palu. Pak Jokowi kirim surat. Saya itu yang usul Pak Jokowi, kirim surat lagi aja Pak, karena saya baru ketemu DPR. Coba dong kirim suratnya kalau sungguh-sungguh. Loh, saya bilang, sudah kirim surat. Dan sudah masuk prolegnas. Tapi oke, kalau Anda minta lagi, saya minta ke Presiden. Saya minta Presiden kirim surat tanggal 5 Mei tahun 2023 berarti ya. Itu perampasan aset. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak, misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita. Barusan gua ngeliat ini nih, gerakan masyarakat bawah seruan aksi demo serentak 30 September 2025 di depan gedung DPRD. Tuntutan dari masyarakat, sahkan RUU perampasan aset.
Jika aturan lain bisa dirubah semalam, kenapa RUU perampasan aset terlalu lama? Susah kawan, susah orang bakatan disahin. Soalnya apa? Soalnya yang korupsi kan DPR kebanyakan mah. Makanya orang bakatan disahin. Soalnya apa? Kalau misalnya disahin nih, dia bakalan cemas. Kalau gue sahin, terus gue ketahuan korupsi, gembel gue. Begitu. Orang bakatan dah disahin sama DPR. Orang yang korupsi banyak dari DPR, gimana ceritanya ya kan? Orang inget kemarin ada anggota DPR ngomong katanya jangan hakimi koruptor, jangan jolimi koruptor. Lah kan gaglok gitu begitu. Terus nih komisi berapa itu? 10 apa komisi berapa itu yang korupsi dari Bank BI? Dan dari situ udah ketahuan. Makanya kata gua nih susah. Susahnya apa? Soalnya nih yang korupsi DPR. Makanya orang bakatan dah disahin kawan. Karena begini beda ya, maling nih kalau katanya ngaku penjara penuh. Sama gue kayak itu, misalnya di DPR nih ngesahin RUU perampasan aset, ya orang bakalan ada yang kaya, ya kan? Emang tikusnya itu. Madat banget loh. Perampasan aset dan hak. Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas hak dulu. Namun kita awalnya tidak akan tergesa-gesa. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya. Bagaimana, apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu, baru kita akan masuk ke perampasan aset. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan konten ini, saya meminta agar berhati-hati karena gerakan 30 September sudah mulai dikumandangkan. Karena kemungkinan besar akan terjadi gerakan demo lagi di 30 September ke depan ini. Nah teman-teman, urgensi terhadap rancangan undang-undang perampasan aset adalah menjadi satu-satunya urgensi yang akan terjadi di 30 September nanti. Jika ada urgensi lain, jika ada hal lain yang disusupkan di dalam demonstrasi tersebut, maka itu positif A1 provokasi karena ini sudah dibentuk korlapnya dan sudah beredar di sosial media. Bahkan saya sendiri pun sudah melihat surat resmi dari korlap yang mengadakan demo ini. Dan saya menghimbau kepada masyarakat ya agar supaya siapapun yang ikut dalam aksi itu nanti tetap konsisten pada aksi damai. Tetap konsisten, jangan sampai merusak fasilitas umum, jangan sampai melakukan aspirasi tersebut menodai hukum, menodai kepentingan-kepentingan kini, yang mana kepentingan dan urgensi utama adalah perampasan aset, bukan yang lain. Jika nanti muncul selain itu, maka dipastikan itu adalah ulah dari provokator, ulah dari penyusup. Oke, ini semua mudah-mudahan supaya bisa didengar oleh anggota DPR RI khususnya, karena sekali lagi saya menegaskan bahwa ketika kita menuntut rancangan undang-undang perampasan aset disahkan, tuntutan kita bukanlah kepada yang lain, bukanlah tuntutan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang mungkin ataupun yang lain, tetapi kepada pengesahan, yang mana di pengesahan tersebut terdapat sebuah fungsi yang disebut fungsi legislasi, yang mana fungsi legislasi tersebut dijalankan oleh Balek atau Badan Legislasi Nasional. Sehingga kemudian ketika RUU tadi yang kami nilai sudah matang, kami nilai sudah siap untuk diundangkan di negeri kita, belum juga diundangkan, itu adalah peran penting daripada legislasi nasional. Sehingga kemudian ketika undang-undang ini belum juga disahkan, berarti belum becus melaksanakan legislasi nasional. Karena kepentingan terhadap pengesahan perampasan aset adalah kepentingan urgensi terhadap pemberantasan korupsi. Jika pemerintah serius melakukan pemberantasan korupsi, pemerintah tidak perlu khawatir. Pemerintah langsung sahkan rancangan undang-undang perampasan aset tersebut karena hal ini sudah disuarakan oleh seluruh orang di seluruh Indonesia ini. Bukan 17+8 tadi tuntutan kami sebenarnya. Di awal-awal demo ya sampai dengan hari ini saya memantau, tujuan utama adalah urgensinya pada RUU perampasan aset yang kemudian digeser menjadi urgensi yang nomor belakang. Nomor satu adalah perampasan aset. Ingat sekali lagi, teman-teman, jika melihat video ini tolong bantu share supaya video ini didengar oleh pemangku kebijakan, supaya video ini didengar khususnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Kalau sampai rakyat marah nanti bisa berbahaya. Kami mencintai kedamaian. Kami selalu menyampaikan aspirasi kami melalui jalan damai, melalui aksi-aksi yang sesuai dengan jalur demokrasi yang ada di Indonesia. Mari teman-teman kita jaga kondusif negara kita. Mari ketika kita mencoba bersuara di sosial media, mencoba untuk melakukan aksi demo, demo yang kita lakukan adalah demo dengan aksi yang damai, yang penuh dengan norma demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Dihantam kritik pedas netizen tanpa ampun, Puan Maharani akhirnya angkat tangan. Cukup sudah, katanya. Hujatan online gak berhenti,
Keputusan mundur jadi langkah dramatis yang bikin publik heboh. Daripada saya dihujat terus, lebih baik cari aman saja. Loh, saya pikir beneran mundur, bro. Saya pikir beneran mundur, ternyata di rewind. Videonya yang berjalan mundur, aduh. Emang netizen plus 62 ini kreatif sekali. Lanjut. Negeri ini bukan lagi rusak, tapi hancur, dibantai dari dalam oleh tikus-tikus berdasi. Hutang negara meledak, sementara korupsi menjelma monster raksasa yang melahap triliunan tanpa rasa malu. Bayangkan, pejabat pajak bisa menggarong 3.000 triliun. Bukan angka, tapi perampokan massal yang lebih biadab dari penjajahan. Pertamina pun tak kalah gilanya, ikut berpesta pora menguap triliunan, seolah negeri ini tambang emas pribadi mereka. DPR dan pejabat, jangan harap ada yang bersih. Hampir semua berlumuran darah uang rakyat, pura-pura jadi wakil bangsa padahal cuma tukang rampok berseragam negara. Sumber daya alam yang melimpah, disulap jadi mesin ATM untuk segelintir oligarki. Sementara APBN dipaksa berdiri di atas keringat rakyat kecil lewat pajak. Inilah neraka republik. Rakyat dijadikan sapi perah, negara jadi ladang perampokan, sementara elit politik dan kroni-kroninya menari di atas puing kehancuran. Ini bukan pemerintahan, ini kartel kriminal terbesar yang pernah ada dengan bendera merah putih hanya sebagai kamuflase. Kesimpulannya, negeri ini bukan lagi negara, tapi korporasi kriminal terbesar yang pernah ada. Penguasa hanyalah bos mafia, DPR jadi sindikat, dan rakyat cuma budak pajak. Sumber daya alam dijual, uang triliunan digerogoti, hutang di... Jadi ibu mesti apa dong? Ibu mesti apa? Ayo, jawab sendiri. Ibu mesti apa? Puan untuk turun. Go, akeh sing menang timbang sing teriak. Satu suara. Ibu mesti apa? Puan untuk turun. Ya. Puan untuk turun. Ya. Kenapa? Karena tidak menjalankan instruksi partai. Juga belum turun. Aduh. Ada apa gerangan? Yuklah kita cerdas. Saya bilang kalau sekarang presiden. Iya, saya bilang, Anda yang berteriak-teriak minta surat, nih suratnya. Saya tunjukkan ke Bu. Ini suratnya. Katanya kalau begitu ada presiden kirim surat mau disahkan. Nggak jalan juga. Saya dipanggil lagi oleh Pak Jokowi. Gimana Pak Mahfud? Pak, surat sudah disampaikan. Tapi mereka tidak jalan juga. Oke, sekali lagi akan saya panggil dulu pimpinan parpol. Karena kalau ketua-ketua parpol itu sudah setuju, mengerti ini, kan tinggal bilang ke DPR itu lebih gampang. Oke Pak, kita tunggu. Tapi kalau dengan ketua parpol macet juga, saya akan keluarkan perpu. Kata Presiden nih. Tapi sampai sekarang, tinggal sekarang Pak Prabowo ini sangat kuat sekarang. RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah. Dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan. RUU perampasan aset apa akan diselarkan di tahun ini? Kan waktunya masih sudah pendek sekali dan nanti kan akan ada anggota DPR periode selanjutnya. Jadi ini kita fokus dulu ke hal-hal yang harus kita selesaikan sampai tanggal 1 Oktober. Kita tunggu sampai pergantian periode yang selanjutnya sambil menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ketemu Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, sambil gurau Bu, ini undang-undang perampasan aset katanya harus kata Pak Pacul harus disetujui dulu oleh ketua partai. Kalau ketua partai tidak setuju ya tidak bisa. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak.
Kalau ndak mau jadi petugas partai. Saya tidak ngomongi lagi anggota partai. Petugas partai. Artinya yang diberi tugas oleh partai. Out. Begitu aja. Mundur. Jangan lagi. Kemarin bicara kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR. Lalu siapa ini yang salah? Ini zaman Bung Karno tuh undang-undang, wah hebat loh, banyak lahir. Setiap ada aspirasi yang rakyat, undang-undang ini dibuat undang-undang. Zaman Pak Harto juga lumayan. Nah sekarang ini undang-undang penting, nggak bisa lahir. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya, DPR kok nolak? Dan ini kan bagus, bos. Saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani, Pak? Sama toh? Ayo. Jadi ibu mesti apa dong? Ibu mesti apa? Ayo, jawab sendiri. Ibu mesti apa? Puan untuk turun. Go, akeh sing menang timbang sing teriak. Satu suara. Ibu mesti apa? Puan untuk turun. Ya. Puan untuk turun. Ya. Kenapa? Karena tidak menjalankan instruksi partai. Juga belum turun. Aduh. Ada apa gerangan? Yuklah kita cerdas. Megawati jual Indosat. Megawati jual pulau. Megawati terlibat skandal BLBI. Megawati mengkudeta Gus Dur. Setiap kerusuhan dalangnya PDI Perjuangan. Itulah isu narasi yang terus-menerus dimainkan oleh lawan politiknya PDI Perjuangan melalui para influencer, buzzer, dan juga ternak-ternaknya. Emang kalian gak punya isu lain, gak punya materi lain selain yang gue sebutkan tadi? Prihatin banget ya, kalian ini ternyata minim pengetahuan, minim materi, minim literasi. Ya gue maklum sih, karena kan memang kalian itu orang-orang yang gak punya otak, jadi ya wajar aja kalau semua serba minim. Dan di sini sih gue gak mau membahas seperti apa dan bagaimana kronologis yang terjadi ya, Indosat dijual, Pulau Sipadan enggak. Karena gue udah beberapa kali menjelaskan di video-video gue dan juga tulisan-tulisan gue. Cuma di sini gue mau mengajak rakyat Indonesia yang masih bisa berpikir waras. Yuk kita sama-sama pakai logika, berpikir realistis. Nih ya, logika simpelnya, jika memang benar PDI Perjuangan itu seperti yang diisukan, Ibu Megawati seperti yang diisukan, lalu kenapa hingga saat ini PDI Perjuangan masih tetap menjadi partai pemenang? Bahkan dalam 6 kali pemilu dari tahun 99, 4 kali PDI Perjuangan menang hat-trick. 2 kali PDI Perjuangan tetap masuk di 3 besar partai pemenang. Seharusnya jika memang benar narasi yang disampaikan itu terbukti, pastinya dong suara PDI Perjuangan itu jatuh. Mungkin PDI Perjuangan nggak masuk Senayan, nggak sampai 5%. Tapi realita yang terjadi apa? PDI Perjuangan semakin dicintai rakyat dan terus menjadi partai pemenang. Yang artinya narasi isu yang kalian mainkan, isu murahan itu nggak ada gunanya, sia-sia. Karena rakyat udah cerdas, rakyat juga sadar seperti apa dan bagaimana yang terjadi sebenarnya mengenai Indosat, Pulau Sipadan, dan yang lainnya. Kasihan ya usaha kalian untuk menjatuhkan PDI Perjuangan ini berulang kali gagal dan gagal lagi. Dan satu hal yang harus diketahui dan diingat ya, PDI Perjuangan ini kan satu-satunya partai yang terlahir dari sebuah perjuangan, pengorbanan, darah, air mata, bahkan nyawa. Jadi untuk menenggelamkan, menumbangkan PDI Perjuangan tuh nggak semudah yang kalian bayangkan. PDI Perjuangan tuh sudah terbiasa ditempa dengan berbagai macam badai. Dan ada peribahasa yang mengatakan, semakin tinggi pohon maka semakin kuat angin yang menerpa. Itulah yang selalu dialami oleh PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan tetap menjadi partai terbesar, partai pemenang yang akhirnya akan pastinya banyak
badai yang menghantam, angin kencang yang menghantam PDI Perjuangan. Tapi ingat, hingga detik ini PDI Perjuangan masih tetap berdiri tegak, PDI Perjuangan tetap masih ada. Ya, gue sih ngewajarin buat kalian para lawan politiknya, karena kalian tidak memiliki kemampuan untuk melawan PDI Perjuangan secara sportif. Akhirnya karena mental kalian mental pengecut dan pecundang, maka cara-cara liciklah yang kalian gunakan untuk menghancurkan PDI Perjuangan. Kasian ya Satya Eva Jayate. Jadi ibu mesti apa dong? Ibu mesti apa? Ayo, jawab sendiri. Ibu mesti apa? Puan untuk turun. Go, akeh sing meneng timbang sing teriak. Satu suara. Ibu mesti apa? Puan untuk turun. Ya. Puan untuk turun. Ya. Kenapa? Karena tidak menjalankan instruksi partai. Juga belum turun. Aduh, ada apa gerangan? Yuklah kita cerdas. Sahkan RUU perampasan aset. Jika aturan lain bisa dirubah semalam, kenapa RUU perampasan aset terlalu lama? Susah kawan. Susah orang bakatan disahin. Soalnya apa? Soalnya yang korupsi kan DPR kebanyakan mah. Yang sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Bapak menyambung itu, Pak Jokowi kan kita ini partai, tanggapannya gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Kalau tanyakan